Yang saya hormati Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi NTT, yang juga Bupati Manggarai Barat, kabupaten paling kaya. Sudah pas Ketua Partai Nasdem NTT ini dari kabupaten paling kaya, Pak Edi Tasius Edi. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Panitia Pak Sokom dan semua panitia. Yang saya hormati semua Bapak Ibu pejabat-pejabat dari pada hari ini, baik dari DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, Pak Bupati Sumba Tengah, dan para bupati yang hadir hari ini, pimpinan DPRD Provinsi Kabupaten Kota, dan semua tamu undangan, singkatnya hadirin saya muliakan. Yang saya banggakan para pemateri dan narasumber. Tepuk tangan dulu buat Pak Dr. Tulus Rengga. Dokternya masih hangat jadi saya untuk pertama. Profesor Dr. Nadif Pandi, kemudian Profesor Dr. Benu, kemudian Dr. Yakut Ananda Dudukan, terima kasih. Kemudian Ibu Sylvia Panggidae, Romo Dr. Leo Mali, dan moderator andalan kita, Dr. Insinyur Petrus Christian Boy. Ini memang Nasdem sudah banyak dokter baik, kita masih gratis ini. Para akademisi dan politisi yang ada di sini, tokoh masyarakat, Paguyuban NTT dari berbagai latar belakang, teman-teman LSM, pelaku UMKM, mahasiswa-mahasiswi, singkatnya hadirin yang saya hormati. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada panitia karena sudah mengajak Pemda untuk mendiskusikan tema yang saya pikir bagus sekali dalam rangka HUT NTT yang sudah dibuat oleh Partai Nasdem. Sekali lagi tepuk tangan buat Partai Nasdem yang sudah membuat diskusi yang bagus ini. Sebagai orang lama di Ormas Nasional Demokrat, nah itu saya masih ngomong dulu, karena Ormas Nasional Demokrat saya salah satu dari 45 deklarator. Jadi waktu itu kakak Vicky Bang Victor bilang begini, nanti yang maju lu dengan Profesa. Jadi saya dan Profesa itu maju, 2 orang dari NTT menjadi deklarator Ormas Nasdem. Inisiatornya 2 orang, Bang Surya dengan Pras Sultan, dan saya waktu itu urus 8 provinsi Ormas Nasdem, termasuk NTT. Makanya adalah pengalis pokok ini salah satu. Jadi sebagian besar keluarga besar Partai Nasdem di Republik ini maupun di mana-mana rata-rata saya kenal baik, karena saya ikut membesarkan Ormas Nasdem sampai jadi partai. Walaupun saya pamit, saya tetap di Partai Golkar, tapi tetap sahabatnya Partai Nasdem dan Ormas Nasional Demokrat. Saya ingin menyampaikan sesuai dengan pesan panitia tadi, kami memberi judul kepemimpinan kolaboratif, ayo bawa NTT menuju NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Kami langsung masuk di bagian pertama. Tentu kita tidak bisa bergerak pada ruang kosong. Saat ini kita melihat bahwa di Republik ini transformasi yang dilakukan sejak zaman terutama Pak Joko Widodo yang kemudian sekarang di eranya Pak Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, ada beberapa hal yang perlu menjadi atensi kita secara serius untuk juga kita bisa adaptasikan di NTT nantinya. Yang pertama, transformasi sosial. Paling tidak dari zamannya Pak Jokowi dan makin kita akan lihat kuat di era Pak Prabowo ini adalah pemerintah pusat itu menginginkan agar seluruh masyarakat Indonesia harus masuk dalam kepesertaan JKN KIS, jaminan kesehatan nasional, yang kemudian juga itu harus menyertakan seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Pendidikan berkualitas dan merata juga sekarang didorong dengan semua konsekuensinya, membangun semua yang selama ini rusak, termasuk juga menyiapkan SDM yang bermutu dan juga menyiapkan anggaran untuk beasiswanya. Perlindungan sosial adaptif dan juga penguatan modal manusia dan sosial budaya. Yang saya kira di era Pak Prabowo ini
semua yang dulu kita diskusikan sekarang makin menemukan bentuknya dengan berbagai program yang didorong. Dan transformasi ekonomi dengan berbagai program pusat yang sudah didorong oleh Pak Prabowo Subianto, kita lihat bahwa sekarang itu ada pola yang bergerak dengan sangat cepat. Itu uang dari pusat yang dulu dia berputar di pusat, dia turun ke provinsi dan tingkat 2 itu sekarang digerakkan lebih tajam lagi masuk ke tingkat desa ataupun ke kampung-kampung di mana-mana dengan lebih kuat lagi. Jadi sekarang kita jangan kaget kalau uang sekarang berputar di desa akan lebih banyak daripada kita di kota. Kemudian transformasi tata kelola juga terjadi dengan demikian kuat karena di era Pak Prabowo ini kita diminta untuk merubah dengan banyak hal perubahan tata kelola pemerintahan yang harus kita siapkan, tata kelola keuangan dan juga lain sebagainya. Dalam konteks demikian, kita lihat di NTT, kita masih dengan total penduduk, ini tentu dinamis ya, 5.791.091 orang. Kita dengan angka sampai dengan di triwulan ketiga kemarin, total kita sudah di angka 5,01% pertumbuhan ekonomi, data BPS. Stunting terus mengalami penurunan, IPM juga sama, kemiskinan juga terus menurun, Gini rasio juga membaik, tingkat pengeluaran terbuka juga terus membaik, dengan inflasi juga yang terkendali. Saya pikir juga ini satu pencapaian yang bagus karena dengan kekuatan semua pihak, seluruh kabupaten kota kita bisa mengatasi, paling tidak mengendalikan berbagai hal dengan baik. Tantangan terbesar di NTT antara lain kemiskinan struktural, karena masih ada 1,09 juta orang yang masuk dalam kategori penduduk miskin. Nah, untuk saat ini saya pikir kita mesti belajar dari semua tangan. Tepuk tangan dulu buat Pak Paulus Kirana. Saya dalam pertemuan teman-teman kepala daerah, saya bilang Pak PK, Pak Paulus Kirana, Pak Bupati Sumatera Tengah ini yang adalah kader Partai Nasdem, ketua Partai Nasdem. Saya kira memberi contoh di mana dengan anggaran yang relatif paling terbatas di NTT. Anggaran terkecil di NTT itu ada di Sumatera Tengah saya kira. Tapi dalam 5 tahun ini konsisten menurunkan angka kemiskinan relatif turun terkendali. 1 tahun turun 1%, atau 1%. Jadi 5 tahun turun 5%. Dan hanya Sumatera Tengah saja bisa menurunkan ini. Jadi dengan angka yang kecil itu, Sumatera Tengah bisa menurunkan angka kemiskinan dengan bagus sekali. Dan saya pikir kita mesti belajar dari Sumatera Tengah urusan menurunkan angka kemiskinan. Kualitas SDM kita memang masih relatif di bawah nasional. Kerentanan iklim dan bencana masih terus terjadi. Kita masih di daerah yang rawan bencana dan iklimnya masih seperti ini. Dan pengembangan akses juga yang seperti disampaikan oleh Pak Ketua Partai Nasdem, bahwa kita punya infrastruktur ini masih harus kita benar dengan serius karena berbagai tempat masih disparitas masih tinggi sekali. Nah, dengan catatan ini tentu bagaimana kita berbicara kepemimpinan NTT yang harus kita kembangkan ke depan, sehingga betul-betul bisa mempercepat berbagai persoalan yang tadi sudah kami sampaikan. Kepemimpinan jika tidak kolaboratif atau jalan sendiri-sendiri tentu kita susah. NTT dengan segmentasi besar begini, kita beda tempat, per pulau sudah pasti berbeda. Kemudian suku, agama dan seterusnya. Tentu membutuhkan kepemimpinan yang kita bisa sama menjahit satu sama lain dan bisa bergerak bersama, sehingga nanti itu bisa meningkatkan sinergi yang kuat antara seluruh potensi yang bisa terjadi dengan baik. Dan saya pikir saya dan Pak Wagub ini kami dua sejak awal kami diskusi, saya bilang begini, Pak Wagub, kita kalau lihat Bung Karno itu ketika merumuskan Pancasila, itu Bung Karno dari 5 sila itu kalau diperas menjadi Trisila dan kalau jadi Eka Sila itu apa nilai yang kemudian Bung Karno bilang ada dalam Pancasila? Nilainya itu adalah gotong royong. Nah, kalau gotong royong itu kita coba turunkan dalam pola pembangunan, kita mesti mengajak sebanyak mungkin orang itu jangan jalan pemerintah jalan sendiri, jangan jalan sendiri, tapi kita mesti mengajak sebanyak mungkin orang, kita mesti bareng-bareng dulu, sehingga spirit gotong royong yang menjadi spiritnya Pancasila yang Bung Karno sudah rumuskan di MD, di Flores, di NTT ini, itu bisa kita terjemahkan dalam pola kami di provinsi.
Makanya kami pakai spirit Ayo Bangun NTT adalah sebuah spirit di mana kita mengajak semua yang ingin bersama-sama, yang bisa duduk bareng, kita bisa jadi dan bisa sinergi ini, kita duduk urus NTT ini bareng-bareng. Karena pemerintah itu cuma segelintir kecil dari semua kekuatan yang bisa kita dorong ini. Maka spirit kami adalah spirit Ayo Bangun NTT, itu berangkat dari nilai dasar Pancasila yang sudah Bung Karno rumuskan di NTT. Sehingga di makna Ayo Bangun NTT ini, kami betul-betul mengajak agar visi, misi, program, dasar cita, dan pilar dari Melki Joni ini itu bisa digerakkan secara bersama-sama oleh semua pihak. Pemerintah salah satunya, kami juga tentu mengajak masyarakat dalam berbagai kapasitasnya, juga swasta, pengusaha-pengusaha, akademisi, kemudian agama, tokoh-tokoh agama, diaspora, dan semua pihak untuk bisa bersama-sama kita mendorong visi misi program 7 pilar dari Melki Joni bisa berjalan dengan baik. Dan kami pastikan bahwa ini bukan cuma hanya slogan. Di 10 bulan pemerintahan Melki Joni ini kami terus bergerak se-Indonesia, bahkan juga di berbagai negara di luar negeri. Di Romoleo ini kan mantan di luar negeri, maksudnya pernah dulu di Roma, di Itali. Itu kan mendengar juga bagaimana kami, saya dan Pak Wagub ini, kami pokoknya gerak kemana-mana, menjahit semua potensi yang ada, baik orang NTT maupun orang bukan NTT yang mau bantu kita jahit bersama-sama untuk membangun sinergi untuk membangun NTT dengan baik. Sehingga prinsip kepemimpinan kami adalah kolaboratif, inklusif, berkelanjutan, berbasis manusia, dan sekali lagi bukan hanya dan semata-mata urusan proyek. Nah, di kepemimpinan kolaboratif ini menurut kami yang penting adalah kami terus di berbagai forum akan menyampaikan bahwa mimpi Melki Joni adalah ingin membangun NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Kita ingin agar NTT ini harus semakin maju dari waktu ke waktu, harus lebih sehat dalam berbagai parameter kesehatan yang kita tentukan, harus membuat orang NTT juga lebih cerdas, yang bersekolah harus makin banyak, yang putus sekolah harus makin berkurang, yang bisa bersekolah di sekolah-sekolah yang bagus dari luar NTT harus lebih banyak lagi. Kemudian juga harus lebih sejahtera, menjawab berbagai kebutuhan masyarakat NTT di aspek kesejahteraan, dan harus juga memastikan bahwa aspek keberlanjutan yang sudah dibuat dari periode lalu yang baik itu bisa terus berlanjut di periode sekarang, juga akan kita terus nanti lakukan lagi ke depan. Kemudian juga kami akan pastikan bahwa di kepemimpinan kolaboratif ini partisipasi rakyat sebagai kekuatan bersama itu akan kita terus dorong ke depan. Rakyat dalam semua kapasitasnya yang bertugas di apa saja itu kami akan ajak untuk bersama-sama. Tidak harus yang sedang menjadi pejabat publik saja, tapi kami akan mengajak semua pihak apapun latar belakangnya untuk kita bisa bersinergi membangun NTT dengan baik. Kemudian juga gotong royong sebagai jiwa kepemimpinan. Di banyak tempat juga kami, misalnya teman-teman diaspora juga itu, kami menyampaikan bahwa siapapun latar belakang orangnya, sejauh ada kontribusi pikiran, akses, ataupun apa saja yang bisa diberikan untuk pembangunan NTT, kami akan selalu cari polanya. Kemudian juga kami berupaya untuk bertanggung jawab dan transparan, juga terus adaptif dan responsif terhadap berbagai masalah yang muncul, dan juga tentu kita ingin membangun masa depan yang baik dengan semua pihak itu secara bersama-sama. Ada beberapa isu strategis pembangunan NTT yang perlu kami sampaikan di forum yang terhormat ini. Pertama terkait dengan kemiskinan dan juga tentu ketahanan sosial di NTT. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kita bersyukur bahwa di NTT ini proses yang terjadi dengan angka kemiskinan kita ini terus membaik. Walaupun tentu saya tahu banyak orang yang mengatakan, Pak Bung, ini benar nggak angka kita ini menurun? Tentu angka ini kan kita bisa berdebat ya, tapi rujukan kita tentu adalah BPS. Data BPS itu angka kita menurun. Dan saya sudah pakai contoh yang paling ekstrim itu adalah di Sumba Tengah ini. Sumba Tengah ini anggarannya kecil, tapi karena bupatinya bagus dalam hal mengelola anggarannya, penurunan angka kemiskinan itu konsisten 27%. Itu saya omong ini, saya bukan omong di forum nasional, tapi di mana-mana. Jadi tepuk tangan buat Pak Fauzila.
ini uangnya sedikit tapi bisa turun kemiskinan. Jadi saya sudah bilang saya perlu belajar, kita semua yang dari berbagai daerah ini masih belajar dari Sumatera. Karena beliau ini fokus betul itu hajar di rumah, hajar di ekonomi masyarakat. Ada dua ini yang fokusnya di situ, Pak Bupati. Jadi membenahi urusan rumah dan juga membenahi urusan menyangkut pendapatan masyarakat atau menekan pendapatan masyarakat. Jadi betul-betul menurun benar di Sumatera. Nah, kalau semua daerah, kami di provinsi dan Sumatera juga melakukan yang sama, pasti akan menurun dan mungkin akan lebih baik lagi. Kemudian juga soal SDM dan generasi muda. Ini juga soal yang tidak mudah bagi kita semua karena saat ini ketika kita sudah bicara soal menyangkut masa kita di usia produktif ini, kita ditambah lagi sekarang SDM-nya masih belum begitu baik di tingkat nasional provinsi kita ini. Tapi di saat yang sama juga persoalan anak-anak muda yang menyeruak ke kita adalah soal menyangkut urusan HIV/AIDS tinggi, kemudian juga urusan menyangkut tentang juga SDM kita yang dari mulai SD, SMP, SMA dan kuliah itu menurut data termasuk juga yang masih rendah di Republik ini. Kemudian soal iklim dan keberlanjutan dan juga berikutnya adalah tata kelola dan juga kepercayaan publik. Bapak Ibu sekalian, salah satu juga yang menjadi catatan buat kami dalam pemerintahan Bagi Joni 10 bulan ini adalah mengelola kepercayaan publik dan memperbaiki tata kelola. Kami sadar betul bahwa kita ada di zaman di mana media sosial itu setiap hari mengkritik pemerintah. Lika-liku sekarang sudah mulai on. Dulu kita ya. Nah, itu pokoknya bagian gosip-gosip NTT ada situ. Kalau mau bongkar on terus. Dan kira-kira juga on terus. Jadi semua itu semua. Jadi kita ini hidup dalam dunia yang seperti akuarium. Akuarium kita hari ini. Tak salah sedikit media tangkap atau sudah bikin editorial sini, bikin siap-siap. Nah, dalam dunia semacam begitu, kita tentu harus mengelola kepercayaan publik dan tata kelola yang harus kita perbaiki terus-menerus. Dan saya pikir kami semua, pemerintah provinsi kabupaten kota se-NTT, terus melakukan perbaikan untuk menjawab tantangan dan juga sekalian. Dalam isu kemiskinan dan ketegangan sosial ini, kami saat ini lagi mendorong agar kita ini merubah formasi atau pola ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Ekonomi NTT ini, kalau kita teliti lebih jauh, memang kita ini konsumsinya tinggi sekali. Itu dilihat dari angka yang keluar dari Bank Indonesia yang saya dapatkan itu. Tahun lalu misalnya, itu defisit perdagangan NTT itu 51 triliun. 51 triliun. Kalau kita turun ke kabupaten masih beda-beda. Mungkin Kota Kupang, Manggarai Barat masih lebih tinggi karena kan angkanya besar di sana ya. Utara ekonomi yang besar ada di Kota Kupang dan Manggarai Barat. Nah, kalau kita lihat lagi dari data kesehatan postur APBD kita, sebelum ada pola terakhir yang dibuat oleh Pak Purbaya atau Ibu Sri Mulyani terakhir pada era Pak Prabowo, itu provinsi NTT itu kita kurang lebih membutuhkan 60% sampai 70% itu untuk dari dana transfer pusat ke daerah. Yang tersehat setelah provinsi itu yang kami provinsi kira-kira 30% yang bisa melalui PAD. Berikutnya itu adalah Kota Kupang 23% sekian, selisih tipis 0, dengan Manggarai Barat. Selebihnya semua di bawah 10 semua. Jadi masih lebih besar transfer dari pusat masuk ke daerah dibanding kita punya uang sendiri yang melalui PAD. Dan hanya melalui PAD saja kita bisa kita punya urusan dengan mau-maunya kita sendiri. Uang pusat semua ini sudah ada judul semua nih. Kalau kasih begini judulnya ini kasih. Jadi kita sudah tidak punya kreativitas urus uang dari pusat dan dia masuk sudah dengan judul semua. Di luar judul dia loh kan. Yang sehat model begini ini cuma tinggal provinsi sedikit, Manggarai Barat dan Kota Kupang dia berhimpitan. Itu sebelum ada perubahan pola pengelolaan anggaran yang model sekarang. Nah, kami melihat bahwa dengan model begini ini, dengan defisit 51 T ini kita mesti merubah pola kita mengembangkan ekonomi di NTT. Kalau selama ini kita sangat konsumtif,
Saat ini mungkin kita masih menggeser pelan-pelan, kita harus lagi lebih produktif dalam urusan ekonomi di NTT. Sebagai contoh, di 51T kita punya defisit. Mungkin sudah dengar corona, tapi saya masih ingat lagi di sini. Kita ini pinang saja, sirip pinang yang kita makan sehari-hari di banyak kita orang tua di kampung ini, mungkin di kota sudah berkurang, tapi di kampung masih banyak sekali. Kita pinang saja itu beli dari luar NTT 1 triliun rupiah di tahun lalu. Ya 700 miliarnya itu beli dari Jambi. Jambi itu dia punya tambang, punya hutan, punya kelautan bagus. Dia masih kirim lagi dia punya pinang sampai ke Saudi. Dan dia ketawa waktu ketemu saya di gubernur bilang begini, gubernurnya Pak Arif begini, Pak Melki, NTT ini orang-orangnya kaya ya. Saya pikir dia mau apa? Karena orang NTT beli dari saya itu, beli dari Jambi itu pinang setahun lalu itu 700 miliar rupiah. Totalnya setahun sudah beli 1 T. Apa susahnya orang NTT tanam pinang? Nah saya sudah minta Dinas Pertanian sekarang cari bibit pinang kita taruh. Ini pasti punya ini pinang. Nah jadi ke depan kita masih cek kembali mana yang selama ini kita terlalu banyak beli dari luar yang kita bisa buat di NTT. Kita masih main di situ. Entah mau produksi di situ biar kita tekan pembelian di sana, ataupun juga mungkin setengah jadi ataupun jadi yang bisa kita bikin sendiri. Itulah yang membuat kemudian kami mendorong program One Village One Product, satu desa satu produk satu produk, One Community One Product, komunitas apa saja silakan, dan One School One Product. Saya bilang sama Pak Pros Kodoy, penguasa anggaran terbesar di provinsi. Saya Pak Pros, di situ kan pendidikan ini kan makan uang 2,7 T, kasih PAD cuma 1 miliar. Mana yang tidak protes pada begini? Kalau makan 2,7 T untuk 1 tahun anggaran, hampir 50% masuk sektor pendidikan. Cari PAD 100 miliar. Cara mana? Pikir caranya, kita cari. Masa kita makan 2,7 T, sementara PAD cuma kasih 1 M. Sementara kita kasih anggaran buat pertanian, cuma 75 miliar sudah dengan gaji dengan program. Dia mengurus 60% penduduk NTT dengan kontribusi PDKP-nya tapi 30%. Ini tidak adil. Nah sekarang di OPD di provinsi lagi, pokoknya sekarang dapat uang banyak cari PD yang lain. Cari mana cari kita. Sampai saya intervensi pengadaan sekarang. Penduduk pengadaan dia sekarang pengadaan lewat BUMD. Semua kita BUMD pasti itu ambil dari potongan persen keuntungan bagi semua PAD. Perkembangan model begini Pak, nanti ini jadi liar semua di permainan. Kalau masa PAD itu pasti kita putar lagi di pembangunan, pasti. Nah ini yang kami coba atur di provinsi NTT. Kemudian ada yang namanya NTT Mart. Kita mesti memastikan bahwa produk yang dibuat oleh masyarakat banyak ini harus dia ketemu dengan pasar yang tersedia. Karena ada 4 isu yang selalu muncul di urusan IKM. Satu, kaitan dengan modal. Kalau modal sudah akan dengan KUR. Saya sudah memerintah dari teman-teman dari Jakarta, Menteri UMN sudah bilang, KUR di NTT ini akan ditambah lagi tahun depan. Tahun ini kira-kira sudah menjadi 2,5 triliun melalui Himbara, ada beberapa bank swasta juga masuk, ada juga lembaga keuangan bukan bank. Ormas itu dia salurkan 200 miliar setahun. Saya tidak tahu Pak Bupati Bangka Barat, Bupati Sumatera Tengah, ada nggak yang Pak Bupati juga usul masuk kemudian mereka terima KUR? Ada Pak Bupati? Ada juga. Oh berarti ya Pak Bupati? Pak, ada juga. Saya nggak tahu Pak. Jadi besok itu berarti bilang begini, besok itu gubernur, bupati, wali kota ikut menentukan penerima KUR. Nanti teman-teman DPP bisa kita gabung di sini. Teman-teman LSM kita gabung di sini. Karena jangan sampai semua di perbankan main sendiri kita tidak ikut. Ini uang bersama ini. Jangan perbankan main dia bagi-bagi suka-suka dia. Kita nggak tahu. Kalau kita punya UMKM, kita punya IKM, ya kita kasih juga. Di bawah 10 juta itu cuma 3% bunga. 10 juta ke 100 juta cuma 6% tanpa agunan. Dan menurut saya sudah waktu kita main rame. Semua lembaga awal sudah main semua di sini. Nah, urusan uang aman, sudah ada KUR. Yang kedua urusan pendampingan. Saya sudah kumpulkan semua perbankan, semua bantu pemerintah provinsi tingkat 2, siapkan tenaga pendamping untuk bantu kami untuk pengembangan UMKM. Mau dia di sektor kelautan, perikanan, semua dibantu. Atau dia punya uang, dia punya dana. Jadi biar kita punya di bawah juga bisa untuk pendampingan. Yang ketiga soal manajemen keuangan, ini penting. Kita orang NTT ini dapat untuk uang ada di mana habiskan untuk pesta. Nah besok kita masih atur memang
Kalau dapat keuntungan dari dia punya penjualan itu, mana untuk produksi berikutnya, mana simpanan, mana untuk penggunaan sehari-hari, itu pasti atur memang. Kalau dia produksinya 10 dapat untung dari 15 dapat untung, 10 pakai lagi untuk mutar dari punya kegiatan, sebagian simpan untuk pengaman, sebagian untuk pakai sehari-hari. Nah ini kita minta juga perbankan bantu untuk manajemen dan literasi keuangan. Uang ada, kemudian dia punya pendamping juga kita minta perbankan bantu, literasi keuangan juga dibantu. Dan terakhir soal pasar. NTT Mart itu adalah pasar yang kita buat untuk mengemar UMKM di NTT. Dan bukan cuma pasar disiapkan, pembelian pun kita atur. Pemerintah provinsi kami akan atur 32.000 orang ASN provinsi wajib setiap bulan belanja 100.000 minimal beli dari NTT Mart. Nanti kami cek, dia mesti beli barang di situ, dicek dia belanja apa saja minimal 100.000 di golongan rendah. Makin naik dari eselon makin tinggi. Eselon 4 200.000, eselon 3 300.000, eselon 2 500.000 beli dari NTT Mart. Apa saja beli, catat. Nah itu saja provinsi sudah punya 32 miliar per bulan. Belum lagi kabupaten sekian puluh miliar. Total ada ratusan, kira-kira 150 miliar bisa putar di seluruh NTT Mart NTT asalkan barangnya ada. Asal barangnya ada, karena barang ada bisa putar juga. Itu pasti kita bisa putar untuk pengembangan ekonomi kerakyatan di Nusa Tenggara Timur. Kemudian dapur pemomongan itu sudah jalan satu, nanti ada program lain juga yang lain. Saya pikir untuk itu kaitan dengan ekonomi, saya langsung lanjut aja. Isu iklim dan keberlanjutan tentu kita harapkan agar urusan pangan, energi, air, dan ekonomi ini satu kali jalan, kita bisa kerahkan bersama agar nanti bisa memastikan bahwa seluruh proses ini benar-benar tidak meninggalkan satu dengan yang lain. Saya langsung masuk aja ke isu tata kelola dan kepercayaan publik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sejauh ini kami mencoba untuk membuat pola pembangunan yang transparan, antara lain misalnya kami membuka namanya meja rakyat yang dijoni melayani rakyat, yang secara fisik ada di kantor gubernur. Untuk ada yang mau mengadukan silakan mengadukan apa saja. Yang kedua tentu melalui juga online, itu ada melalui nomor handphone tertentu yang seluruh masyarakat se-NTT bahkan dari luar negeri pun mau memberikan masukan silakan ke sana. Kemudian juga pengisian berbagai jabatan juga kita buat setransparan mungkin. Penyelenggaraan proses izin dan regulasi realisasi kita buat seterbuka mungkin. Dan kemarin pemerintah provinsi juga baru mendapatkan penghargaan terkait dengan pemerintah yang percepatan digitalisasi berjalan dengan baik. Kemudian juga terkait dengan berbagai hal yang harus kami buat dengan terbuka, kami juga lakukan dengan terbuka. Dan terakhir terkait dengan kolaborasi bersama, kami secara rutin di berbagai isu-isu tertentu ataupun mungkin secara rutin untuk berbagai urusan pemerintahan secara virtual, kami sering melakukan koordinasi dengan para bupati se-NTT, wali kota dan bupati se-NTT untuk berbagai isu yang memang itu perlu kami bicarakan secara baik. Terkadang hari ini kami bahas pagi, mungkin sore atau malam kami sudah bisa bahas dengan virtual. Dan saya berterima kasih karena para bupati dan wali kota ini juga terbuka untuk kami membuat pola pengelolaan pemerintahan yang lebih sederhana dengan pola pemerintahan yang menghadirkan pola digital dan pola-pola yang tidak sepenuh fisik ini. Kemudian juga dengan pihak swasta juga dan diaspora, kami juga membuat namanya sekretariat bersama Ayo Bangun NTT yang sudah aktif sejak November 2025 dengan semua sektor swasta, diaspora, LSM, mitra pembangunan dan berbagai pihak yang juga sudah berjalan selama ini. Dan kemarin pada saat pertemuan dengan diaspora se-Indonesia dan ada dari luar negeri, ada 17 perwakilan dari 17 provinsi, satu dari Kanada dan yang lain itu dari luar negeri. Ada komitmen kuat juga dari diaspora dari luar negeri juga untuk mereka ingin juga terlibat dalam berbagai hal terkait pembangunan di NTT, dan kita lagi konkretkan pola-polanya ke depan. Dan yang berikut yang kedua saya pikir adalah terkait dengan Kementerian dan Lembaga Nasional. Kami di provinsi ini juga dan juga teman-teman 32 terus mengembangkan berbagai program nasional dan program dari pemerintah pusat yang ada di NTT, antara lain seperti MBG, kemudian sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan yang lain.
Dan ada dua yang saya kira penting terkait dengan garam di Rote, yang nanti pusat garam nasional bukan lagi di Madura, tapi nanti pusat garam nasional ada di kampungnya Pak Kisboy di Rotendao. Rotendao ini akan menjadi sentra garam terbesar di Republik ini, akan dikembangkan kurang lebih sampai 13.000 hektar. Jadi lagi pembangunan terus dan sementara jalan. Ini tahun ini kira-kira mungkin 1.000 hektar yang berjalan di fase awal, dan harapannya nanti lebih dari 2,5 juta ton akan keluar dari Rote saja, belum termasuk dari Sabu, Kabupaten Kupang, kemudian Malaka, TTU, Sumba dari Sumba Timur misalnya, Flores ada di beberapa di daerah di Flores bagian tengah, di Flores bagian barat. Ini nanti akan disatukan sehingga nanti NTT menjadi pusat untuk garam, dan juga yang untuk energi baru terbarukan. Kita terus mendorong agar potensi dari energi matahari surya di Sumba yang besar sekali, kemudian juga angin di daerah timur sebagian, kemudian juga Flores dengan geotermal dan arus laut di Flores Timur dan sebagainya, terus kita kembangkan dengan baik. Saya pikir itu bisa disampaikan, dan sekali lagi melalui forum yang terhormat ini, terima kasih buat DPW Partai Nasdem dan semua yang sudah ada ini. Saya ikuti satu-satunya partai politik yang buat diskusi publik peserta 1.000 orang buat sebesar ini cuma Nasdem, bukan buat Nasdem. Ini tadi. Apa tadi saya sempat ganggu, ini 1.000, saya ceknya 1.000 lebih. Dan hampir semua kalangan yang bisa bicara soal ini. Jadi terima kasih banyak, ini forum yang sangat baik. Semoga melalui forum kolaborasi ini, semua ruang-ruang kerja bersama ke depan bisa kita bangun dengan baik. Dan kami berharap agar nanti ke depan ini semua kita bisa lebih bersama-sama untuk bersinergi dengan baik ke depan untuk berbagai soal Indonesia Tenggara Timur. Kepemimpinan bukan soal menghilangkan perbedaan saja, tetapi mengawalnya agar negara dan masyarakat menjadi lebih kuat. Demikian pesan dari Nelson Mandela, tokoh dari Timur di Afrika Selatan. Itu saya bisa disampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam sehat bagi kita semua. Dan saya izin dulu. Melalui diskusi publik DPW Partai Nasdem NTT tentang kepemimpinan, ayo membangun NTT. Terima kasih, selamat siang. Demikian Bapak Gubernur sudah menyampaikan keynote speech. Untuk itu sekali lagi mari kita beri aplaus yang meriah. Mari kita dukung program-program Ayo Bangun